deg-degan pasti karena ngetarik mereka semua hebat-hebat dan juga ini kan pertama kali ya. Ya pasti ada nervousnya, ada ininya, cuman pas jadi semuanya menyenangkan. Baim untuk proses pemilihan cast sendiri sampai melibatkan Anna Jobling itu seperti apa sih Mas Baim? Ya kalau Anna Jobling itu lebih ke freshnya. Saya mau ada satu film, di film saya ada satu karakter yang tidak diketahui banyak orang, tapi dia potensi untuk mainnya bagus. Insya Allah juga mukanya juga cantik, bisa istilahnya orang-orang kan ketika itu sesuatu hal yang bisa buat mereka yang tidak bagus, pasti mereka juga senangnya gitu sih. Kakaknya dari tadi mention kalau misalkan kamu selalu underestimating sama peran kayak Kecuali dia. Saya enggak. Saya orang pertama yang bro kita syuting, ayo bro. Iya, dia lah. Aku mikir gak sih kakak, kenapa jadi pada underestimating gue itu kakak pikiran kita gak sekali. Ya karena kita juga dulu pemain sih ya, jadi kita tahu kenapa dia underestimate, ada pertama kali, bisa atau enggak pernah ada pengalaman. Kita cuma bisa buktiin, makanya mereka semua yang ada di cast sini tuh kayak, malah saya terima kasih mereka bisa percaya sama saya dan jadi film. Ya. Awalnya kan dari ditawarin jadi sutradara, hal apa sih yang akhirnya mau direct film? Lebih ke ceritanya, saya baca, saya kayak bisa menyimpulkan ini cerita bagus karena jujur saya kurang suka sama horor karena saya tuh gak suka yang penampilan yang tidak masuk logis ke saya, nggak suka. Dan ini pas saya baca tuh kisah nyata habis itu, tapi saya kenapa bilang untuk saya jadi director tuh saya mau mengubah banyak banget skenario ini. Kalau saya jadi pemain nggak bisa, akhirnya saya cuman bilang aja kalau gua bisa jadi director gue mau, dan akhirnya bisa. Dan pertama orang yang saya telepon adalah dia. Habis itu kita berdua seperti mendevelop lah satu skenario. Kamu ini pertama kali ke Kak Arya? Ya, saya nggak bisa bilang banyak ya, tapi waktu pas sebelum pick lock, Baim, saya lagi syuting, Baim, bro, ini belum pick lock kalau lu nggak nonton. Oke, jadi saya selesai syuting, besoknya saya langsung bahkan ditinggal sama dia. Oh iya. Baim lagi ada kerjaan, bro, gue tinggal dulu ya, udah di kantor liatin gini apa bla bla, selesai pulang, bro, begini sambil di jalan kita teleponan. Jadi kamu tuh yang kayak mau approve atau mau finalisasikan sekarang? Ya kita semuanya diskusi sih, semuanya diskusi, sama pemain diskusi, sama Baim, sama Mas Elva juga semuanya diskusi. Jadi bukan yang maunya bro, ini harus begini terus kita ngikutin, enggak, semuanya diskusi. Kalau memang masuk dan bisa terstruktur dengan baik, itu yang akan dipilih pasti. Kenapa Amin Salka pertama kali ditelepon? Satu, saya tuh nggak tahu loh, dia itu saudara saya dari dia sendiri, dan akhirnya kita kita saudara. Dan akhirnya pas pertama kali itu saya kan lihat dia, saya baru tahu, saya tahunya marah dia dari Ikatan Cinta. Dan pertama kita juga sempat main, ada satu produksi, habis itu saya lihat tuh, oh iya, ini oke nih anak nih, gue bilang. Habis itu tiba-tiba ini nelfon dia mau ketemu, ini kita kan saudara. Ya bener bro, akhirnya bener lah. Dan dari situ kita cepet banget deketnya. Tiba-tiba saya ada satu project, antara saya bisa atau enggak merich dia, kayaknya dia nggak enak deh gara-gara akhirnya dia mengiyakan langsung. Oke, sebelumnya memang karena kan saya sudah ngobrol duluan sama Mas Emilka. Jadi from scratch sebenarnya Arya udah sangat terlibat ya. Dari awal. Dari awal. Kadang-kadang memang ceritanya emang udah nyari Arya dari awal gitu. dan dia tergolong artis yang memang sangat enak sekali untuk diajak discuss masalah kreatif. Kalau kita belum ada kontrak belum apa ya, cuma ngobrol di sini juga di Epicentrum. Ngobrol ngomong kosong itu kan dia udah kasih masukan banyak. Dan akhirnya once kita ketemu Baim, nah dia akhirnya mungkin menjadi ini ya. Jadi chemistry-nya jadi lebih bagus gitu. Baim ketika telepon saya itu lebih kayak meyakinkan ke saya, bro, ini jadi jalan ya, gitu loh. Karena kan prosesnya panjang mas kita ya waktu itu ya. Prosesnya panjang, saya pun juga sampai berpikir ini jadi jalan nggak ya, gitu loh. Karena sepanjang itu akhirnya Baim telepon, bro, ke kantor ya, udah pas di situ dia ngomong, bro, ini jadi jalan ya, yuk kita jalanin. Oh iya, yuk kita jalanin. Baik, penasaran kata kamu Ikatan Cinta. Kan di Ikatan Cinta juga Arya baru ngasih penggunaan apakah karena memang udah karena saling pernah main atau apa ya? Bukan, karena udah lama. Saya udah lama sama dia, kenalnya deketnya udah lama. Dua temen baik saya
yang saya bilang harus ada review pertama saya, yaitu dia sama Oka. Dan dua-duanya langsung mau, dan dua-duanya adalah orang yang kritis sama film. Jadi buat saya kritis itu bagus, karena dia mau film ini bagus. Akhirnya udah jadinya ya film ini seperti kritis banget dua-duanya, berisik banget. Arya kritisnya seperti apa sih? Dia itu benar-benar detail juga, dia mau film, dia ternyata cita-cita dia juga membuat film bagus. Dan Jadi quote on quote Arya sebenarnya produser. Iya. Dia ini sangat ini loh, kasih masukan yang luar biasa. Iya betul. Jadi berdua kita itu punya cita-cita mau bikin film bagus, tapi nggak mau diatur sama siapa-siapa. Jadi kita berdua di sini kayak palanya langsung disituin, dia mau apa, saya mau apa, ya akhirnya nyambung. Gitu loh. Jadi ya lumayan. Dan sekian banyaknya ada nama Keanu. Susah gak sih Kak mungkin untuk ngedirect anak sendiri? Nah, itu. Kalau Keanu itu saya kan pernah ngeliat bayi kecil ya. Ternyata itu semua di BO-in. Di BO-in tuh dia yang orang gede ngomong apa diikutin sama dia. Dan akhirnya saya tahu, tapi di setiap ada anak kecil pasti ada orang tuanya. Jadi buat saya dia itu harus nggak tahu ini adalah syuting. Tapi dia harus tahu ini adalah pura-pura. Jadi agak sulit karena kan kita harus lihat natural tetap ya, walaupun itu adalah keluarga saya. Jadi susah atau gampang? Karena saya cuman kayak sehari-hari saya sama dia. Saya deket dia banget, saya seperti ini jaraknya. Kamera di sini. Jadi buat saya dia cuman kayak main-main aja. Ulang kata ini, jangan ketawa ya. Gitu. Jadi melibatkan di film horor ada kekhawatiran dia, apalagi setnya juga kan lumayan horor juga ya. Enggak lah, kalau saya dia mau deket saya, dia mau ini, akhirnya kita ya udah jadinya ya dia main. Kebetulan Keanu sama cast-cast yang lain juga sangat dekat. Iya, Jadi iya. happy dia di lokasi happy sekali. Satu-satu video call, dia video Iya. call semuanya, karena dia lihat tiap hari saya ngedit. Kalian nggak tahu saya tiap hari tuh lihat film itu sampai mau ampun lah saya bilang. Akhirnya dia bilang mau video call gitu, mau video call semua video. Mas Boim gimana banyak disupport sama keluarga sampai ikutannya juga istri juga. Iya. Mungkin seperti itu. Senang banget semuanya dukung, semuanya juga kayak mensupport ya jaringan film ini ya. Oke, langsung baca aku. Oke. Monggo. Oh malah dari dulu lah. Oke. Ya buat teman-temanku di seluruh Indonesia, jangan lupa saksikan film terbaru dari kami, Lembayung, akan tayang di tanggal 19 September di seluruh bioskop di Indonesia. Jadi jangan lupa ajak teman-teman, ajak keluarga, ajak siapapun untuk menonton Lembayung dan sebarkan hal positif ketika nonton. Thank you. Thank you. Makasih teman-teman.